Halo, selamat malam teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Duyan Anggara dan di video kali ini teman-teman kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu apa sih satu hal yang menentukan kesuksesan kita di trading forex. Kalau kita bisa ringkas dengan satu kata, apa kira-kira yang paling mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan kita di trading forex? Nah, sebelum kita masuk ke sana, teman-teman, saya akan ngasih info dulu. Jadi, ini ceritanya saya lagi ngetes kamera, teman-teman. Ini saya shoot pakai webcam. Jadi, biasanya kalau saya bikin video, saya pakai kamera beneran. Saya pakai Sony A6500 atau pakai handphone saya pakai Samsung Note 20 Ultra atau pakai iPhone 11 Pro Max. So, biasanya saya pakai kamera beneran dan sedikit ribet gitu ya. Jadi setiap kali saya mau bikin video gitu ya, saya harus setup tripod, ngepasin sendiri, setup lighting dan juga masang mikrofon segala macam. Jadi agak ribet karena saya di sini sendiri, jadi nggak ada kameramennya gitu ya. Dan alhasil itu bikin saya jadi agak jarang bikin video YouTube karena kebayang lumayan ribetnya. Wah, harus setup ini itu. Dan akhirnya kemarin saya dapat ide, gimana kalau saya shootnya pakai webcam aja. Jadi saya beli webcam, jadi saya tinggal ngomong langsung di depan PC saya tanpa harus mikirin setup segala macam. Nah, kita lihat nanti hasilnya. Nanti teman-teman boleh komen di bawah apakah hasilnya cukup oke atau enggak. Nah, kalau ini oke, jadi nanti gampang ya. Kalau saya mau bikin konten, kalau teman-teman ada pertanyaan, minta dibikinin video YouTube, saya langsung duduk, langsung syuting gitu aja. Jadi nggak usah nyeting-nyeting tripod ya. Tinggal duduk, mic-nya langsung dari sini. Ini saya webcamnya pakai Logitech Brio, kalau teman-teman nanya, pakai Logitech Brio, dan ini saya pakai Shure SM7B gitu ya. Jadi kita lihat hasilnya. Oke, sekarang kembali ke topik teman-teman tentang apa sih satu hal yang paling berpengaruh untuk kesuksesan kita di trading forex. Nah, sekali lagi teman-teman, ini adalah pendapat pribadi gitu ya. Teman-teman nanti boleh saja beda pendapat. Ada orang lain mungkin bisa jadi beda pendapat, nggak apa-apa. Sah-sah aja gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita kembali ke topik tentang apa sih satu hal yang menurut saya paling berpengaruh terhadap kesuksesan kita di trading forex. Nah, sebelum kita masuk ke sana teman-teman, disclaimer dulu bahwasanya ini adalah pendapat pribadi. Jadi ini bukan saya dapat dari buku, ini bukan saya pelajari dari siapa gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman saya dan sekali lagi ini pendapat pribadi saya. Jadi bisa jadi teman-teman nanti punya pendapat yang berbeda, bisa jadi sama, dan nggak apa-apa ya, sah-sah aja kita punya pendapat yang berbeda. Nah, dari mana saya tiba-tiba kepikiran ini teman-teman? Jadi dalam beberapa minggu terakhir ada beberapa teman saya, sahabat saya yang curhat ke saya tentang karir tradingnya. Saya ngalami beberapa loss dan saya udah belajar macam-macam nih. Jadi dia keluar, dia belajar chart pattern, dia belajar candlestick pattern, jadi dia belajar macam-macam gitu ya. Dan tetap aja masih bingung gitu ya. Kemarin ketemu minggu loss, bingung lagi mau ngapain gitu ya. Dan setelah saya pikir-pikir, apa ya kira-kira yang membedakan antara saya dengan kebanyakan teman-teman yang belum berhasil di trading forex, atau apa yang membedakan antara seorang profesional trader dengan orang-orang yang belum jadi profesional. Nah, ini bisa jadi banyak hal gitu ya teman-teman. Tentu knowledge-nya beda, skill-nya beda, dan banyak hal yang berbeda. Tapi kalau saya pengen kerucutkan ke satu hal, apa sih yang membedakan? Tadinya saya pikir, oke, mungkin knowledge-nya beda. Tapi setelah beberapa tahun ya, saya belajar trading dari tahun 2012, artinya udah 9 tahun sekarang saya di industri trading gitu ya. Kayaknya bukan knowledge yang membedakan antara trader yang sukses dengan yang belum berhasil. Karena di luar sana ada banyak banget orang yang sangat mengerti knowledge trading gitu ya. Dia ngerti tuh apa misalnya harmonic pattern, dia ngerti Dow theory, dia ngerti Elliott wave, dia ngerti Fibonacci, dia ngerti semua jenis indikator, chart pattern, candlestick pattern, supply and demand, support extend, ngerti semua. Tetapi pada akhirnya tradingnya juga gitu-gitu aja, nggak kemana-mana. Jadi kayaknya juga bukan knowledge ya. Karena saya teman-teman secara pribadi gitu ya, saya nggak ngerti banyak hal tentang trading ya. Saya nih termasuk cupu lah kalau ngomongin knowledge tradingnya. Saya nggak ngerti banyak hal. Saya nggak ngerti harmonic pattern. Saya tahu dikit-dikit. Saya nggak ngerti banget tentang Fibonacci. Saya nggak ngerti banget tentang Elliott wave. Saya nggak ngerti tentang Dow theory. Dan banyak banget yang saya nggak ngerti di trading. Dan ada banyak orang yang jauh lebih ngerti dari saya di industri itu. Tetapi secara income gitu ya, sangat jauh berbeda. Nah, apa yang membedakan? Apakah sistem trading? Bisa jadi juga. Tapi kayaknya enggak juga gitu ya, karena kita bisa beli sistem trading dari orang lain, teman-teman tinggal ikut kelas gitu ya.
Teman-teman bisa dapat sistem trading dari orang-orang yang sudah terbukti making money dari forex trading gitu ya. Kalau misalnya sistem trading kayaknya juga bukan, karena teman-teman kemungkinan besar tahu sistem trading yang saya gunakan. Atau misalnya gini, kalau teman-teman pengen dapetin semua sistem trading yang saya gunakan gitu ya, teman-teman tinggal join kelas saya misalnya. Teman-teman join ke Survival to Mastery. Teman-teman tinggal pelajari sistemnya dari A sampai Z, tahu gimana entry-nya dan seterusnya. Tapi apakah kalau teman-teman sudah join Survival to Mastery juga pasti sukses? Jawabannya belum tentu juga gitu ya. Teman-teman mau ikut kelasnya siapapun, mau yang murah, mau yang paling mahal, mau yang gratisan, tetap nggak menjamin kita bisa berhasil di industri ini kan gitu ya. Jadi kayaknya juga bukan sistem trading gitu ya. Apakah money management? Bisa jadi juga. Tapi kayaknya juga bukan money management, karena balik lagi kalau teman-teman ikut kelas saya atau teman-teman ngikutin channel YouTube saya dari awal sampai sekarang gitu ya, teman-teman mostly ngerti money management yang saya gunakan. Teman-teman ngerti kok kalau kita perlu punya risk per transaksi yang relatif sama misalnya. Oke, saya risking 1% per transaksi. Orang lain juga risikonya 1% misalnya. Risk reward juga sepertinya bukan. Karena ya teman-teman juga tahu kan. Apa yang saya tahu teman-teman tahu. Terus kira-kira bedanya di mana kan gitu ya. Nah, ketika kemarin ada teman saya ngobrol sama saya dengerin curhatannya, saya dengerin ceritanya gitu ya, dan kayaknya saya menemukan satu hal. Nah, yang membedakan antara profesional trader dengan yang belum profesional, atau trader yang sudah menghasilkan atau yang sudah sukses dengan yang belum, menurut saya cuma satu hal, yaitu tentang confidence. Jadi, kalau saya boleh ringkas, sekali lagi ini pendapat pribadi teman-teman, kalau saya boleh ringkas semua hal tadi menjadi satu hal, menurut saya jawabannya adalah confidence atau percaya diri. Ini yang paling penting gitu ya. Kalau teman-teman ikut kelas saya Survival to Mastery ya, Survival to Mastery on Demand, teman-teman tahu kalau di akhir banget, di slide terakhir dari kelas saya, yang ikut STM nanti boleh komen ya, mungkin teman-teman ingat, kelas saya ditutup dengan satu quotes ya. Ini quotes yang paling penting karena saya taruh di akhir ya. Save the best for last gitu ya. Di akhir itu ditutup dengan satu quotes bunyinya gini. Experience tell us what to do, confidence allow us to do it. Pengalaman bikin kita tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi confidence, percaya diri bikin kita berani melakukannya. Dan setelah saya dengerin banyak cerita teman-teman, saya baru sadar bahwasanya ini nih benar-benar confidence yang menentukan apakah teman-teman nantinya akan berhasil atau enggak di bisnis ini gitu. Karena banyak orang gitu ya teman-teman, banyak orang mereka memulai karir tradingnya dengan mempelajari sistem trading, which is tracknya sudah benar ya. Mereka belajar, mereka cari knowledge, mereka belajar sistem trading. Nah, setelah mereka belajar sistem trading, mereka dapat sistemnya, bisa jadi mereka coba-coba sendiri, bisa jadi dia beli, ya belajar dari orang lain yang sudah sukses atau dapat dari YouTube, dari buku atau dimanapun. Setelah itu mulai terjun ke real account ya, mulai masuk dengan live money. Nah, mereka trading, mereka masuk dan ke market dan making money, profit gitu ya. Dan mereka merasa, wah ini semuanya terlihat bagus, wah kayaknya saya bisa segera pensiun dini, bisa keluar dari pekerjaan, bisa trading for living. Udah mulai banyak nih cita-cita yang muncul di kepala kita gitu ya. Dan pada satu titik, teman-teman akan mengalami hari loss. Sesuatu hal yang nggak pernah bisa dilewatkan. Siapapun mengalami hari loss. Either orang yang profesional, either pemula, hedge fund, ataupun retail trader, semuanya mengalami hari loss. Nah, yang membedakan adalah confidence-nya, percaya diri. Pertama, apakah kita confidence dengan sistem trading yang kita gunakan? Banyak orang ketika ketemu hari loss, mereka mulai meragukan sistem trading yang dia gunakan. Meragukan ini bisa dua hal. Yang pertama, dia meragukan, emang bener ya sistem ini bisa profit? Pertama, bisa jadi dia meragukan sistem trading yang dia gunakan. Atau yang kedua, dia mulai meragukan diri sendiri. Jangan-jangan sistem tradingnya udah bener. Jangan-jangan saya salah nangkep. Jangan-jangan saya salah memahami. Jangan-jangan ada satu hal yang saya missing, yang saya kelewatan. Yang waktu gurunya jelasin, saya mungkin lagi ke toilet atau lagi nggak dengar, sehingga saya missing satu hal, sehingga saya mengalami loss. Padahal ya sebenarnya mungkin bisa jadi memang dia missing point, tapi bisa jadi karena memang itu ya hari loss aja gitu ya. Nah, ketika terjadi hari loss, biasanya para pemula, orang-orang yang belum berhasil di trading, mereka mulai meragukan. Either meragukan sistemnya atau meragukan diri sendiri. Dan mereka mulai melakukan modifikasi. Mereka melakukan minor change, perubahan-perubahan kecil. Mereka mulai, oke,
Coba saya tambahin filter ini. Oh, coba saya tambahin moving average. Oh, coba saya tambahin Bollinger Band. Oh, coba saya tambahin ini, itu. Akhirnya mereka mulai melakukan modifikasi, melakukan minor change, dan akhirnya setelah itu dites lagi, masuk ke market lagi, dan akhirnya mulai profit gitu ya. Mulai profit. Oke, profit nih. Begitu profit, kita akan ketemu lagi. Satu hal yang tidak bisa dihindari kalau teman-teman adalah trader forex. Ketemu hari loss. Ketika ketemu hari loss lagi, teman-teman mulai ragu lagi. Wah, jangan-jangan ada yang kurang nih. Jangan-jangan ada yang missing nih. Teman-teman tweak lagi. Minor change, modifikasi dikit. Akhirnya profit lagi. Setelah profit lagi, seperti yang kita tahu, nggak akan bisa dihindari. Pasti ketemu hari loss lagi. Dan ketika ketemu hari loss lagi, teman-teman ya mulai meragukan sistemnya lagi, dimodifikasi lagi. Sampai di satu titik, kita terlalu banyak modifikasi, akhirnya kita nyerah. Wah, kayaknya sistem ini nggak work. Akhirnya kita ganti sistem tuh. Kita lihat, wah ada teman kita pakai sistem ABC, wah kayaknya sistemnya bagus, kita belajar dari dia, kita tes kayaknya profit. Wah ini dia yang saya cari, ini nih Holy Grail nih. Kita trading pakai real account, ketemu hari loss lagi, dimodifikasi lagi, profit lagi, loss lagi, dimodifikasi lagi, nyerah, ganti sistem lagi. Wah kayaknya ini Fibonacci dengan teknik tertentu nih, wah ini mantap jiwa nih, belajar lagi. Dan gitu aja terus, akhirnya bolak-balik. Dan tahu-tahu kita tambah tua dan kita nggak kemana-mana dalam karir trading kita. Kenapa? Karena kita nyari Holy Grail. Which is, saya kasih tahu teman-teman, itu nggak eksis. Itu nggak ada sistem trading yang namanya Holy Grail. Sistem trading apapun, sebaik apapun sistem trading yang teman-teman gunakan, ada hari di mana sistem tadi loss, ada hari di mana ya sistem tadi simply tidak bekerja aja gitu ya. Nah, ketika hal itu terjadi, disinilah perbedaan antara seorang yang profesional sama seorang yang belum profesional. Mereka punya confidence. Seorang profesional, dia udah melihat angka yang sangat banyak. Dia udah melihat sistem trading yang dia gunakan dalam jangka waktu yang sangat panjang, sehingga dia punya percaya diri. Yang pertama, dia punya percaya diri terhadap dirinya sendiri. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dia yakin, dia ngerti apa yang dia lakukan, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia percaya diri terhadap sistem trading yang dia gunakan. Dia tahu, yes ini hari loss, tetapi kalau saya tetap melakukan hal yang sama terus-menerus, dengan cara yang sama, karena saya sudah lihat datanya, saya sudah lihat angkanya, saya tahu ini akan membaik dan saya akan berakhir profit lagi. Oh, dalam 1 tahun ternyata misalnya ada 2 bulan yang saya selama ini loss. Biasanya 1 tahun mungkin ada tahun-tahun baik saya nggak punya bulan loss sama sekali. Ada tahun-tahun yang nggak gitu bagus, saya punya 2 bulan loss dari 1 tahun. Ya, 2 bulan loss, 10 bulan profit. Ada hari di mana saya punya 1 bulan loss, saya punya 11 bulan profit. Tapi saya tahu pasti secara annual, secara tahunan, performa saya bagus, akun saya bertumbuh. Misalnya dia tahu persis, dia lihat angkanya, dia lihat datanya, ya dia akan tetap confidence, dia tetap melakukan hal yang sama. Nah, bedanya teman-teman, kebanyakan orang-orang yang baru belajar trading, mereka sebenarnya nggak tahu sistem ini capable untuk apa sih, sistem yang trading yang dia gunakan ini mampu menghasilkan profit seberapa banyak. Biasanya di bulan-bulan loss, bagaimana kondisinya? Seburuk apa sih keadaannya? Seburuk apa keadaannya ketika loss? Ketika bulan-bulan ini lagi perform sangat bagus, gimana kondisinya? Dia nggak ngerti bagaimana sistem yang dia gunakan perform ketika hari loss terjadi, bagaimana sistem yang dia gunakan perform ketika market sangat cocok dan kita ketemu winning streak gitu ya. Karena ada hari di mana kita losing streak, ada hari di mana winning streak. Nah, di saat itu terjadi, teman-teman, confidence kita yang menyelamatkan kita, kepercayaan diri terhadap satu hal, terhadap diri kita sendiri, terhadap keyakinan bahwasanya analisa kita dilakukan dengan cara yang benar. Yang kedua, confidence terhadap sistem trading yang kita gunakan. Nah, ini yang menurut saya teman-teman perlu latih gitu ya. Karena pada akhirnya kalau teman-teman nggak terlalu percaya diri, akhirnya nanti teman-teman butuh second opinion. Banyak trader yang Mas coba review gold dong, saya ada buy gold di sini, menurut Mas Angga gimana? Mas coba review Euro USD dong, saya lagi mau buy Euro USD, menurut Mas Angga bener atau enggak? Nah, artinya apa kalau kita punya pertanyaan seperti itu? Artinya kita nggak punya percaya diri, kita nggak punya confidence, kita butuh validasi dari pihak lain. Setelah entry posisi kita baca-baca news, kita pengen konfirmasi bahwasanya apa yang kita lakukan benar. Kita join ke grup-grup Facebook, kita pengen tahu, oh apakah Master A posisinya sama dengan saya? Atau kita mulai ngecek-ngecek yang lain, wah coba kita cek technical yang ini, kita cek chart patternnya, kita cek weekly, daily, monthly, kita buka semua chartnya. Kita pengen benar-benar dapat konfirmasi bahwasanya yang kita lakukan benar. Dan ya itu, karena kita nggak percaya diri dengan diri kita dan nggak percaya diri sama sistem trading yang kita gunakan. So, gimana caranya Mas supaya teman-teman, supaya kita punya percaya diri terhadap sistem trading yang kita gunakan? Saran saya yang pertama, teman-teman perlu punya data backtest yang cukup panjang.
Jadi backtest ini teman-teman seringkali bukan untuk membuktikan bahwasannya sistem trading yang kita gunakan itu profit atau enggak. Karena mostly ya kalau teman-teman belajar sistem trading ini dari orang lain gitu ya, teman-teman sudah pernah ikut seminar forex atau ikut kelas forex dan teman-teman belajar dari mentor yang sudah terbukti profit gitu ya, kemungkinan sistem trading yang teman-teman gunakan sudah pernah di backtest sama mentornya. Jadi poin backtest bukan untuk membuktikan apakah sistem ini profit atau enggak, tapi backtest itu lebih ke meningkatkan confidence kita terhadap diri sendiri dan terhadap sistem trading yang kita gunakan. Kalau teman-teman bisa mundur 5 tahun atau 10 tahun ke belakang dan teman-teman menerapkan sistem trading yang teman-teman punya, mau itu Fibonacci, mau itu candlestick pattern, mau itu chart pattern, mau itu supply and demand, unfilled order, atau teman-teman tes misalnya survival to mastery, teman-teman misalnya pakai sistem tradingnya. Teman-teman mundur 10 tahun, 5 tahun, itu gunanya bukan untuk membuktikan ini work atau enggak, karena mostly udah terbukti work gitu ya, mostly ya. Tapi lebih ke menumbuhkan percaya diri. Pertama, teman-teman perlu melihat apakah sistem trading yang teman-teman gunakan itu profitable dalam jangka panjang. Teman-teman perlu tahu, oh kalau loss terburuknya seperti apa sih? Oh ternyata mungkin dong punya 8 kali SL beruntun misalnya. Oh ternyata mungkin punya 10 kali SL beruntun, tapi kita juga pernah punya 7 TP beruntun. Tapi overall, saya making money. Dari situ teman-teman tahu, oke, karena kita punya sekian banyak SL beruntun, berarti risk per transaksi saya harus sekian. Supaya ketika hari loss terjadi, drawdown-nya nggak terlalu jauh sehingga saya kehilangan percaya diri misalnya. Yang kedua, teman-teman menumbuhkan percaya diri terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena teman-teman mulai melihat dengan mata kepala sendiri bahwasannya saya bisa garis sendiri dan apa yang saya garis terbukti work di masa lalu dan profitable. Jadi itu yang paling penting karena banyak orang nggak yakin dia bisa profitable kan gitu ya. Betul ya, dia mungkin tahu sistem tradingnya bagus, tapi dia nggak yakin kalau dia bisa melakukannya, dia bisa profitable menggunakan sistem trading yang digunakan. Makanya teman-teman perlu backtest ke masa lalu, perlu mundur untuk melihat bahwasannya analisa teman-teman, ilmu teman-teman, pengetahuan teman-teman itu good enough, itu cukup. Teman-teman nggak perlu konfirmasi master-master Facebook, teman-teman nggak perlu konfirmasi mentor-mentor, teman-teman nggak perlu nanya ke saya. Karena sebenarnya teman-teman ketahui sudah cukup. Teman-teman akan sadar, oh ternyata saya bisa analisa sendiri, saya bisa garis sendiri, dan ternyata bisa loh profit. Nah itu teman-teman menumbuhkan kepercayaan terhadap diri sendiri. Jadi 2 hal, teman-teman perlu backtest. Dan apakah kalau backtest sudah pasti habis itu profit? Jawabannya enggak juga ya, belum tentu juga. Karena teman-teman perlu membangun percaya diri pelan-pelan. Karena waktu backtest, teman-teman nggak ada emosinya. Teman-teman nggak pakai uang beneran. Tapi minimal teman-teman sudah tahu duluan apa yang kira-kira nanti dihadapi. Walaupun kalau itu terjadi, belum tentu kita sekuat itu. Tapi minimal, ketika kita tahu apa yang kira-kira akan terjadi ke depannya, ketika hal itu terjadi, teman-teman, kita bisa lebih siap. Kita bisa lebih tidak terganggu psikologinya ketika hari loss. Kalau saya tahu nih, oh saya bisa loss sampai 10 kali beruntun misalnya, dan dalam akhir tahun saya tetap making money. Dan ketika hal itu terjadi, teman-teman, iya saya akan terganggu psikologisnya, tapi saya tetap akan bisa lebih kuat dibanding kalau saya nggak backtest. Karena kalau saya nggak backtest, saya udah entry 5, 6, 7, SL ke-7, saya mungkin udah ganti sistem kan itu. Padahal ternyata sistem trading yang kita gunakan adalah sistem yang sebenarnya sangat profitable, tapi kita jadi kehilangan kesempatan untuk bisa profitable di forex market hanya karena kita nggak pernah lihat ke masa lalu dan kita nggak pernah lihat gimana sih sebenarnya hari loss itu, bulan loss itu seburuk apa sih gitu. Saya pernah punya bulan loss, misalnya, oh ternyata saya bulan lossnya cuma loss 2%. Sebenarnya loss 2% kan nggak gimana-gimana banget. Tapi karena teman-teman nggak punya data yang cukup, begitu teman-teman loss 10% gitu ya, harusnya kalau dilanjutkan bisa recovery, teman-teman berhenti di loss 10% dan ganti sistem. Nah, kita perlu mundur, backtest, mundur ke masa lalu gitu ya. Jadi, dari situ teman-teman pelan-pelan teman-teman akan membangun confidence. Nah, ada lagi nggak caranya? Tentu saja ada, teman-teman. Mungkin nanti kita akan bahas di video berikutnya, karena ini udah cukup panjang videonya. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa belajar tentang bagaimana mengenal diri sendiri, sehingga teman-teman bisa punya percaya diri yang lebih. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Tapi saya recap, satu hal yang membedakan antara orang yang profesional sama yang belum profesional adalah percaya diri. Nah, untuk bisa percaya diri, teman-teman perlu berlatih yang cukup banyak. Nah, menurut saya cara berlatih yang sangat safe, di mana teman-teman bisa menghemat waktu, teman-teman nggak perlu beneran kehilangan uang, nggak perlu berdarah-darah, adalah dengan cara backtesting. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk, Mas, gimana cara backtesting yang benar, atau
Mas, gimana cara backtesting yang Mas Angga gunakan? Teman-teman nanti silahkan cek link di bawah video ini. Teman-teman tinggal hubungin tim saya. Tim saya akan memandu teman-teman untuk gimana cara backtesting yang saya lakukan. Kita punya kelas namanya Survival to Mastery Backtesting Your Plan. Tapi kalau teman-teman merasa, oke, kayaknya saya bisa lakukan sendiri, totally fine, teman-teman silahkan backtest sistem trading yang saat ini teman-teman gunakan, ya. Nggak harus sistem trading teman-teman sendiri, boleh backtesting sistem trading orang lain. Ingat, goals-nya adalah untuk menumbuhkan percaya diri, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap sistem trading yang kita gunakan. Nah, setelah teman-teman ngerti, baru teman-teman nanti latihan di real account, latihan jantungnya. Teman-teman nanti perlu belajar metode-metode lain, mungkin teman-teman belajar meditasi, mungkin teman-teman belajar visualisasi untuk supaya nanti ketika hal itu terjadi teman-teman bisa lebih kalem, lebih tenang, lebih tidak terganggu psikologisnya. Nah, ini bagian ini akan kita bahas lain waktu. So, saya rasa itu aja untuk video kali ini, teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan like videonya dan share video ini ke teman-teman trader yang lain supaya lebih banyak teman-teman trader yang bisa dapat manfaat. Dan kalau teman-teman belum subscribe, pastikan teman-teman subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Saya Dwi Anggara pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.